Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat BITP rahimakumullah, menjelang pergantian tahun baru Masehi, biasanya banyak para mubaligh yang menjadikan tasyabbuh sebagai tema dalam ceramahnya. Bila demikian, ini menjadi indikator betapa besar bahaya dari tasyabbuh tersebut. Bahkan bisa sampai mengancam terhadap akidah yang kita miliki. Jika demikian, melihat realita kehidupan umat Islam hari ini menunjukkan bahwa kecenderungan mayoritas umat untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir sangatlah kuat. Ini sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan karena semakin banyak kaum muslimin yang dengan bangga ikut-ikutan menyerupai atau tasyabbuh kepada mereka non-muslim. Mereka seolah-olah merasakan bahwa merayakan tahun baru dengan berbagai kegiatan yang gak jelas dan diada-adakan itu sebagai suatu kewajiban yang apabila ditinggalkan itu adalah suatu kedurhakaan. Kondisi seperti ini memang sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi SAW 14 abad tahun yang lalu. Sebagai satu sunatillah yang tidak akan bisa diganti. La tattabi'unna sunana man kana qablakum sibron bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu juhra dhab tabi'tumuhum. Faqulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara faqala paman. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti cara atau jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai bila mereka masuk ke liang dhab, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat BITP rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang tentunya beriman kepada nubuah Nabi SAW, meyakini bahwa apa yang beliau sabdakan hari ini sedang terjadi. Tasyabbuh kaum muslimin hari ini bukan hanya ikut meramaikan acara pergantian tahun dengan kesibukan melakukan kesia-siaan dan kemaksiatan saja. Ada hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan tentang tasyabbuh ini. Di antaranya banyak kaum muslimin yang merasa semangat untuk beribadah, namun kesemangatan itu tidak diimbangi dengan semangat berilmu untuk meningkatkan kapasitas ibadahnya. Hal ini sama seperti orang-orang Nasrani yang tidak membasiskan ibadahnya dengan ilmu. Mereka mengira-ngira bahwa Isa sebagai anak Tuhan dan beribadah semau mereka, sehingga Allah menstempel mereka sebagai dzalin atau sesat. Namun ibadah pun sama seperti Nasoro. Mereka beribadah tanpa ilmu yang akan memperkuat ibadahnya. Ulama mengatakan bahwa amal ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah sebagai ibadahnya. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka seluruh amalnya tertolak, tidak akan diterima. Banyak saudara-saudara kita yang masih sungkan untuk menghadiri majelis zikir dan datang ke majelis ilmu dengan berbagai macam alasan. Mereka pikir bahwa pengajian hanya cocok untuk anak-anak atau para sepuh saja. Mereka beralasan dengan kesibukan dan kesibukan demi menyembunyikan kemalasannya untuk datang ke majelis ilmu itu. Mereka mengira orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu hanya pengangguran saja yang tidak memiliki kesibukan dalam kesehariannya. Dan masih banyak lagi alasan orang tidak mau taklim. Padahal itu adalah kesempatan mereka untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya supaya tidak disebutkan an'am atau binatang seperti yang Allah terangkan dalam Quran surat
Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Betapa buruknya orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk berilmu melalui ayat-ayat Allah. Sahabat BITP rahimakumullah, tasyabuh berikutnya yang tidak banyak disadari oleh kaum muslimin, padahal tidak kalah bahayanya, adalah kalangan intelektual atau para alim. Dengan kecerdasannya, mereka benar-benar memahami nilai-nilai kebenaran risalah. Namun, entah desakan globalisasi atau entah karena hawa nafsunya, mereka tidak konsekuen mengaplikasikan ilmunya tentang al-haq itu. Inilah barangkali yang disebut ilmu yang dzallun atau tidak bermanfaat. Bukan ilmu yang nurun, memberi cahaya. Fakta seperti ini adalah tasyabuh lil Yahudi, di mana mereka memahami nilai-nilai kebenaran. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kebenaran seperti mengenalnya mereka kepada anak-anaknya. Namun ternyata la yaktumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Ketidakkonsekuenan orang-orang Yahudi itu kemudian Allah mencapnya sebagai magdzub, yang dimurkai. Ulama mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubbadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala. Sahabat BITP rahimakumullah, dengan alasan yang sangat sederhana, yakni takut image-nya buruk di masyarakat, atau karena takut usahanya terhambat ketika terlibat di dalamnya, mereka mengkultuskan orang-orang saleh di kalangannya dan mengkeramatkan kuburan-kuburan mereka. Itu merupakan wujud tasyabuh dengan orang-orang musyrik dan ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ternyata perbuatan tersebut tak jarang kita lakukan dalam hidup ini. Bahkan tak ketinggalan pula para muda-mudi yang latah, kian hari kian gandrung dengan model dan budaya orang-orang kafir. Mereka berkiblat kepada orang-orang yang tidak pantas dijadikan model dalam kehidupan. Mereka lebih bangga ketika memakai dan mengikuti budaya barat daripada yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sungguh suatu realitas buruk dan menyedihkan yang melanda umat Islam pada saat ini. Sahabat BITP rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, penyebutan lafaz sejengkal, sehasta, dan liangdop ini adalah sebagai kinayah tentang kuatnya penyerupaan umat ini terhadap Yahudi dan Nasrani. Penyerupaan di sini dalam hal kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Inilah yang dimaksud Rasul supaya kita tidak termasuk dan menjadi orang yang menyerupai suatu kaum. Karena
Ketika demikian itu kita termasuk ke dalamnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat BITP rahimakumullah, kalau tasabuh dengan orang-orang kafir merupakan sunatullah yang telah digariskan untuk umat ini, lalu mengapa perbuatan tersebut dilarang? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, karena Al-Quran dan As-Sunnah telah menerangkan bahwa akan selalu ada umat ini sekelompok kecil yang berpegang teguh dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah hingga hari kiamat. Dan umat ini tidak akan bersatu padu secara keseluruhan di atas kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menguatkan, mengokohkan, dan menambah keimanan mereka dengan menjaganya dari perbuatan-perbuatan tasyabuh yang sudah jadi penyakit yang sangat kronis melanda umat Islam hari ini. Semoga kajian kita hari ini jadi secercah cahaya yang dapat menunjuki kita untuk selalu mengikuti jejak Rasulullah SAW dan menjauhkan kita dari jalan orang-orang kafir, para penghuni neraka jahanam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.